Lipid adalah senyawa kelas biomolekul. Lipid adalah senyawa heterogen meliputi lemak, minyak, steroid, gliserida, fosfolipid, kemudian wax, atau senyawa-senyawa lainnya. Berbeda dengan karbohidrat dan protein, lipid bukan merupakan suatu senyawa polimer. Suatu molekul dikategorikan sebagai lipid karena mempunyai kelarutan yang rendah terhadap air, larut dalam senyawa nonpolar seperti ether dan kloroform, kemudian terdiri dari unsur C, unsur H, dan unsur O. Di antara berbagai subkelas lipid yang telah ditemukan, ada kelas lipid yang disebut dengan gliserida. Gliserida dapat berupa senyawa monogliserida, digliserida, dan trigliserida bergantung pada jumlah rantai asam lemak yang dimiliki oleh molekul lemak tersebut. Kemudian apa itu lemak? Lemak merupakan nama umum dari trigliserida. Trigliserida ini terdiri dari 3 rantai asam lemak dengan gliserol. Kemudian akan membentuk senyawa trigliserida melalui proses diesterifikasi. Berikut merupakan reaksi pembentukan trigliserida atau yang disebut dengan lemak, di mana asam lemak dan gliserol mengalami proses atau reaksi kimia diesterifikasi. Pada gambar tersebut, rantai R1, R2, dan R3 yang dimaksud adalah rantai hidrokarbon dengan jumlah atom karbon 3-23, tapi paling banyak ditemui yaitu 15-17 rantai. Lemak yang terbentuk dari asam karboksilat yang sejenis, artinya R1, R2, dan R3-nya sama, disebut dengan lemak sederhana. Sementara jika terdiri dari R1, R2, dan R3 yang tidak sama atau tidak sejenis disebut dengan lemak campuran. Penamaan lemak biasanya sering didasarkan pada asam lemak pembentuknya. Contoh, triasterin yang merupakan perpaduan dari gliserol atau gliserin dan tristearat. Kemudian ada tripalmatin yang merupakan perpaduan dari gliserol atau gliserin dengan palmit. Berdasarkan struktur trigliserida, lipid dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada lemak dan yang kedua ada minyak. Lemak dan minyak tergolong ke dalam senyawa trigliserida atau triacylglyceril, yang berarti senyawa tersebut memiliki 3 gliserol. Adalah perbedaan dari lemak dan minyak. Dari asal, lemak berasal dari hewan, sedangkan minyak berasal dari tumbuhan. Kemudian dilihat dari segi asam lemaknya, lemak merupakan asam lemak jenuh, sedangkan minyak merupakan asam lemak tidak jenuh. Dilihat dari esensialnya, lemak merupakan non-esensial, sedangkan minyak merupakan esensial. Kemudian dilihat dari wujud gambarnya, lemak berwujud padat, sedangkan minyak berwujud cair pada suhu kamar. Kemudian dilihat dari titik didihnya, titik didih lemak itu lebih tinggi dibandingkan titik didih dari minyak. Kemudian contohnya, lemak adalah mentega, keju, dan susu. Kemudian untuk minyak, contohnya minyak kelapa dan minyak zaitun. Lipid memiliki banyak peranan penting bagi makhluk hidup. Salah satunya berperan dalam metabolisme makhluk hidup. Yang pertama, lipid merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Sebab lipid ini merupakan molekul dengan penyimpan energi paling efektif dan bisa menghasilkan energi 2 kali lebih banyak daripada protein dan karbohidrat. Yang kedua, lipid dapat menjadi insulasi panas atau thermal. Usaha ini dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Contohnya pada mamalia yang di bawah lapisan kulitnya ada lapisan lemak atau lipid. Yang ketiga, lipid ini menjadi pelindung bagi organ-organ lunak agar tidak terjadi tekanan mekanis sehingga tidak merusak jaringan atau organ tersebut. Yang keempat, lipid merupakan sumber vitamin dan hormon.
Dan yang kelima, lipid adalah ciri kelamin sekunder. Kemudian yang terakhir, lipid merupakan bahan penyusun dari membran sel berupa fosfolipid, dan ada juga bahan penyusun lipoprotein. Metabolisme lipid atau lemak. Metabolisme lipid atau lemak dibagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu mobilisasi triacylglycerol, kemudian aktivasi dan transportasi asam lemak, dan yang ketiga pemecahan asam lemak menjadi asetil koenzim. Pada tahap mobilisasi lemak terjadi pemecahan triacylglycerid menjadi gliserol dan fatty acid atau asam lemak. Untuk yang digambar ini juga sama, yaitu ada pemecahan triacylglycerid menjadi gliserol dan fatty acid atau asam lemak. Kita lihat hasil dari hidrolisis triacylglycerid ini berupa gliserol dan asam lemak yang kemudian akan dimetabolisme lebih lanjut untuk dapat menghasilkan energi. Kita lihat fatty acid ini atau asam lemak ini akan masuk ke pembuluh darah, kemudian akan dialirkan atau diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian diedarkan lagi ke sel-sel yang memang membutuhkan energi. Untuk melakukan hidrolisis triacylglycerid diperlukan enzim yaitu triacylglycerol lipase. Nah, triacylglycerol lipase ini perlu adanya aktivasi. Aktivasi tersebut dilakukan oleh hormon epinefrin, norepinefrin, kemudian glukagon dan adrenokirtotropik. Kita lihat prosesnya bahwa di sini di dalam pembuluh darah kemudian masuk hormon dan berikatan dengan reseptor 7-PM. Reseptor tersebut akan mengaktifkan enzim adenylyl cyclase. Kemudian dengan bantuan ATP, enzim adenylyl cyclase ini akan meningkatkan kadar CAMP. Ketika kadar CAMP meningkat, maka protein kinase akan aktif. Dan ketika protein kinase akan aktif, triacylglycerol pun akan aktif. Sehingga nanti enzim triacylglycerol lipase ini dapat menghidrolisis dari triacylglycerid menjadi gliserol dan asam lemak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa triacylglycerid akan mengalami hidrolisis kemudian akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Keduanya akan mengalami metabolisme lebih lanjut agar dapat menghasilkan energi. Yang pertama akan kita bahas adalah metabolisme gliserol. Kita lihat gliserol ini akan mengalami fosforilasi, kemudian oksidasi, dan terakhir isomerasi untuk nantinya menghasilkan gliseraldehid 3-fosfat yang akan membentuk pirufat dalam reaksi glikolisis. Kita lihat yang pertama, gliserol akan mengalami reaksi fosforilasi atau penambahan fosfat dari ATP yang dikatalisis oleh enzim gliserokinase. Kemudian akan menghasilkan L-gliserol 3-fosfat. L-gliserol 3-fosfat ini akan melalui reaksi oksidasi dengan melibatkan NAD+, kemudian dikatalisis oleh enzim gliserol fosfat dehidrogenase. Kemudian dari hasil oksidasi tersebut akan menghasilkan dihidroksiaseton fosfat. Dihidroksiaseton fosfat ini akan mengalami reaksi isomerase sehingga menghasilkan gliseraldehid 3-fosfat. Gliseraldehid 3-fosfat ini dapat masuk ke dalam tahap glikolisis untuk diproses lebih lanjut agar menghasilkan pirufat di dalam hati. Asam lemak yang sudah terbentuk melalui proses hidrolisis kemudian akan diolah lebih lanjut di dalam matriks mitokondria. Tetapi sebelum memasuki matriks mitokondria, asam lemak ini harus melalui proses aktivasi. Asam lemak ini berada dalam bentuk asil-CoA.
Bagaimana prosesnya? Yaitu ATP atau adenosin trifosfat akan memacu pembentukan ikatan antara subhidril pada CoA dengan gugus karboksil yang ada pada asam lemak, sehingga nantinya akan membentuk asil CoA. Asil CoA yang sudah terbentuk kemudian akan ditransfer ke matriks mitokondria melalui beberapa rangkaian proses kimia. Berikut adalah proses transportasi asil CoA. Kita lihat asil CoA tersebut akan ditransfer dari sitosol melalui matriks mitokondria. Bagaimana prosesnya? Jadi kita lihat ini adalah asil CoA. Gugus asil pada asil CoA ini akan berikatan dengan gugus OH pada karnitin, sehingga nantinya akan membentuk karnitin, asil karnitin melalui katalisis enzim dari karnitin asil transferase 1 dengan hasil sampingan berupa subhidril CoA. Kemudian asil karnitin yang sudah terbentuk akan ditransfer oleh enzim translokase, kemudian akan masuk ke dalam matriks mitokondria. Asil karnitin yang sudah masuk ke dalam matriks mitokondria ini, gugus asilnya akan berikatan kembali dengan CoA yang ada di dalam matriks sehingga membentuk asil CoA kembali. Dikatalisis oleh enzim karnitin asil transferase 2. Kemudian hasil sampingannya yaitu berupa karnitin akan ditransfer kembali melalui transporter ke dalam sitosol, keluar sitosol, dan akan membentuk karnitin lagi untuk berikatan dengan asil CoA yang ada di sitosol. Kemudian asil CoA yang ada di dalam matriks, asil CoA yang sudah terbentuk dalam matriks tersebut akan mengalami beberapa serangkaian proses agar dapat menghasilkan energi. Yang pertama ada oksidasi atau dehidrogenasi, kemudian ada hidrasi, kemudian ada oksidasi dan dehidrogenase kembali, kemudian ada piolisis. Asil CoA yang sudah ada di dalam matriks mitokondria kemudian akan mengalami beberapa rangkaian proses reaksi beta oksidasi. Yang pertama ada dehidrogenasi atau oksidasi, kemudian ada hidratasi atau hidrasi, kemudian mengalami lagi dehidrogenasi atau oksidasi, dan yang terakhir adalah tiolisis. Pada tahap yang pertama yaitu dehidrogenasi atau oksidasi. Asil CoA pada proses oksidasi ini akan berubah atau akan membentuk trans-enoyl CoA. Oksidasi ini membentuk ikatan rangkap atau ikatan ganda pada trans-enoyl CoA. Oksidasi ini mempunyai akseptor berupa FAD. Enzim yang mengkatalis oksidasi ini berbeda-beda tergantung pada panjang asam lemak. Kemudian reaksi yang kedua adalah hidrasi dari trans-enoyl CoA yang akan membentuk 3L3-dihidroksi asil CoA. Hidrasi ini melalui bantuan air akan mengalami penambahan gugus hidroksi pada atom C nomor 3. Dan nantinya akan menghasilkan Al3 hidroksi asil CoA. Enzim yang mengkatalis hidrasi ini bersifat stereo spesifik. Kemudian selanjutnya L3 dihidroksi asil CoA ini akan mengalami dehidrogenasi atau oksidasi kembali dengan akseptor berupa NAD+ sehingga menghasilkan 3 ketoasil CoA. Reaksi ini mengkatalisis pembentukan gugus OH pada atom C nomor 3
sehingga berubah menjadi keton. Dan yang terakhir adalah tiolisis. Tiolisis ini akan mengubah 3 ketoasil CoA menjadi asil CoA dan asetil CoA. Enzimnya yaitu beta ketotiolase yang akan mengatalisis pemecahan ikatan tioester yang dimiliki oleh ketoasil CoA, sehingga ketika proses tiolisis berlangsung akan menghasilkan asetil CoA. Kemudian molekul lainnya yaitu hasil CoA ini hasil dari penambahan gugus HS-CoA menggantikan sistein tiol yang dimiliki sebelumnya pada ketoasil CoA. Jadi sistein tiol ini diganti oleh HS-CoA sehingga nantinya akan membentuk asil CoA. Dan terjadi pemendekan dengan menjadikannya yang asalnya 4 atom karbon menjadi 2 atom karbon saja. Berikut adalah contoh beta oksidasi asam lemak yang berupa asam palmitat. Asam palmitat adalah asam lemak yang mudah dijumpai seperti pada kelapa dan sawit. Beta oksidasi asam palmitat ini seperti yang sudah kita ketahui melalui beberapa proses. Yang pertama ada dehidrogenase atau oksidasi. Asam palmitat atau palmitoyl CoA akan melalui dehidrogenase atau oksidasi menghasilkan enoyl CoA melalui bantuan enzim asil CoA dehidrogenase. Selanjutnya, trans-enoyl CoA akan mengalami reaksi hidrase yang dikatalis oleh enzim enoyl CoA hidrase akan menghasilkan L-beta hidroksi asil CoA. Kemudian L-beta hidroksi asil CoA ini akan mengalami lagi reaksi dehidrogenase atau oksidase melalui bantuan enzim beta hidroksi asil CoA dehidrogenase yang akan menghasilkan beta ketoasil CoA. Kemudian beta ketoasil CoA terakhir akan mengalami tiolisis yang dikatalis oleh enzim tiolase atau asil CoA asetil transferase yang akan menghasilkan asetil CoA dan asil CoA dengan jumlah C14 atau nama lainnya myristoyl CoA. Beta oksidasi ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari C16 kemudian menjadi C14. Beta oksidasi ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari tadi asam palmitat yang memiliki atom C16, kemudian setelah mengalami satu kali beta oksidasi akan berkurang menjadi 14, kemudian jika mengalami beta oksidasi lagi akan berkurang menjadi 12, untuk seterusnya sampai 4, dan akhirnya ketika C4 mengalami beta oksidasi kembali akan membentuk senyawa dengan C2 berupa asetil CoA. Setiap melakukan beta oksidasi akan melepaskan satu molekul asetil CoA, sehingga energi yang dapat diperoleh pada oksidasi asam lemak dapat dihitung berdasarkan stokiometri setiap siklus seperti berikut. Asil CoA dipendekkan sebanyak 2 karbon dengan pelepasan FADH2, NADH, dan asetil CoA, sehingga reaksinya dapat ditulis yaitu Cn asil CoA, di mana N merupakan jumlah dari atom C. Kemudian setelah bereaksi plus ditambah FAD plus NAD plus H2O plus CoA, kemudian setelah bereaksi akan menghasilkan produk yang berupa Cn-2 asil CoA, di mana C-nya dikurangi 2, jumlah C-nya dikurangi 2, FADH2, NADH, asetil CoA dan H+. Berikut selanjutnya yaitu sintesis asam lemak. Terdapat perbedaan antara sintesis dan degradasi asam lemak.
Sintesis asam lemak lokasinya terjadi di sitosol. Kemudian degradasi asam lemak tidak terjadi di matriks mitokondria. Untuk bentuk senyawa antaranya, sintesis asam lemak berupa ACP atau acyl carrier protein. Sementara untuk degradasi asam lemak, senyawa antaranya yaitu koenzim A. Untuk enzim-enzim yang terlibat dalam sintesis asam lemak itu berasosiasi dalam sebuah rantai polipeptida yang dinamakan fatty acid sintase yang merupakan enzim multifungsi. Sementara pada degradasi asam lemak dia tidak berasosiasi enzim-enzimnya. Untuk kebutuhan oksidator atau reduktor, sintesis asam lemak memerlukan senyawa reduktor NADPH, sedangkan untuk degradasi asam lemak memerlukan senyawa oksidator berupa NAD+ dan FAD. Tahapan awal dari sintesis asam lemak yaitu pembentukan malonyl-CoA sebagai substrat pada sintesis asam lemak. Malonyl-CoA ini dibentuk dari asetil-CoA, di mana terdapat bantuan dari ATP plus HCO3-, kemudian dikatalis oleh enzim asetil-CoA karboksilase dengan biotin, yang kemudian ATP akan dikonversi menjadi ADP, dan akhir dari reaksi ini yaitu akan menghasilkan malonyl-CoA. Malonyl-CoA ini mengambil gugus CO- dari HCO3-. Kemudian malonyl CoA ini akan menjadi substrat dalam sintesis asam lemak. Untuk tahap selanjutnya yaitu pemanjangan rantai putaran 1. Pemanjangan rantai putaran 1 ini, malonyl-CoA yang sudah dibentuk tadi akan berikatan dengan ACP, kemudian akan menghasilkan malonyl ACP. Sementara itu ada juga perikatan antara asetil-CoA dengan ACP sehingga menghasilkan asetil ACP. Selanjutnya adalah peristiwa atau reaksi kondensasi. Kondensasi ini yaitu penggabungan antara asetil ACP dan malonyl ACP yang sudah dibentuk tadi, kemudian bergabung melalui reaksi kimia kondensasi akan menghasilkan asetoasetil ACP. Dalam reaksi kondensasi ini dikatalis oleh enzim acyl malonyl ACP condensing enzim. Kemudian akan mengeluarkan hasil sampingan berupa ACP dan CO2. Asetoasetil ACP kemudian akan mengalami reaksi reduksi yang pertama, di mana reaksi reduksi yang pertama ini memerlukan reduktor berupa NADPH. Kemudian nanti hasil akhirnya adalah D3-hidroksibutyril ACP dikatalisis oleh enzim beta ketosil ACP reduktase. Kemudian proses selanjutnya adalah peristiwa dehidrasi. Peristiwa dehidrasi ini mengubah D3-hidroksibutyril ACP menjadi krotonil ACP. Peristiwa atau reaksi kimia dehidrasi ini menghasilkan senyawa sampingan berupa H2O dan dikatalis oleh enzim 3-hidroksiasil ACP dehidratase. Selanjutnya yaitu ada reaksi reduksi 2. Reaksi reduksi 2 ini mengkatalisis atau mereduksi krotonil ACP menjadi butyril ACP dengan dibantu oleh reduktor NADPH dan enzim pengkatalisnya yaitu enoil ACP reduktase. Kemudian masuk ke pemanjangan rantai putaran kedua. Tadi kondensasi butyril ACP dengan malonyl ACP itu akan membentuk senyawa C6B beta ketoasil ACP yang memiliki atom karbon 6. Seperti yang kita ketahui bahwa butyryl ACP ini menghasilkan 4 atom karbon atau mengandung 4 atom karbon, sedangkan malonyl ACP mengandung 2 karbon, sehingga ketika bereaksi akan membentuk senyawa yang beratom C6.
kemudian akan masuk ke rantai putaran kedua, di mana reaksinya tetap sama seperti rantai putaran pertama. Sampai selanjutnya pemanjangan rantai diteruskan hingga terbentuk C16 hasil ACP, yaitu berupa asam palmitat yang merupakan asam lemak yang minimal atau paling sedikit dapat dihasilkan oleh tubuh. Jadi stokiometri keseluruhan sintesis palmitat adalah 8 asetil CoA ditambah 7 ATP plus 14 NADPH dan plus 6H+ akan menghasilkan palmitat yang memiliki 16 atom C ditambah 14 NADP+